min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang dan kakak yang saya sayangi karena Allah, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Semua sehat? Alhamdulillah. Abang kakak, hari ini tema kita adalah yuk kurban. Maka hari ini kita akan membahas seputar ibadah kurban. Saya hanya akan mengambil yang penting-penting saja supaya bisa kita menjawab keraguan kita bersama. Kita mulai ya. Yang pertama adalah sejarahnya. Satu ketika Ibrahim bermimpi. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sungguh aku menengok dalam mimpiku bahwa aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wa qala ya abati if'al ma tu'mar. Ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Pergilah Ismail dan Ibrahim ke tempat penyembelihan. Nah, tempat penyembelihan Ismail ini bisa kita tengok kalau kita pergi haji dan umroh. Kalau kita umroh itu kita bisa menuju jalan-jalan aja ke tempat orang melempar jamroh. Itu ada di sebelah kiri, di atas bukit itu semacam tugu. Itu adalah tugu tempat Ismail disembelih oleh Ibrahim. Kenapa dia di sekitar tempat melontar jamroh? Karena ceritanya kan begini. Rumah dari Ismail dari rumah bersama Ibrahim kan mau pergi tuh ke tempat penyembelihan. Nyampai di tempat melontar jamroh itu, kalau jemaah haji kan dia melempar ya, itu kan melempar setan ya. Itu adalah sejarah Ibrahim dan Ismail. Di jalan ketemu dengan setan. Ibrahim, ngapain kau bunuh anakmu? Belum tentu mimpi kau itu betul. Diambilnya batu, dilemparnya. Itu jamrah pertama. Kedua ketemu lagi setan. Ibrahim, belum tentu lagi kamu bunuh anakmu, belum tentu kau dapat anak, nanti dapatnya aja lama. Dilempar lagi jamrah kedua, kan gitu kan. Kemudian ketemu lagi dengan setan. Ibrahim, ngapain kau bunuh anakmu? Jangan-jangan itu mimpi bukan datang dari Tuhanmu, jangan-jangan dari golongan kami, dari setan. Lalu kemudian diambil lagi, terjadi lempar melontar jamroh yang ketiga. Jadi lontar jamroh itu adalah perjalanan Ismail dan Ibrahim dari rumahnya menuju ke TKP gitu. Kalau saya mau ibaratkan seperti ini. Sudirman, Jalan Sudirman itu adalah rumah Ibrahim dan Ismail. Sedangkan Ciputra ini adalah tempat melontar jamroh. Oke. Sementara di mana letak proses penyembelihannya itu pura-puranya di jembatan Siak 2, dekat Masjid Putih itu. Jadi sambil lewat gitu loh. Sambil lewat ketemu dengan setan, baru ke titik TKP penyembelihan. Jadi nanti insya Allah kita ada rezeki pergi umroh lagi yang sudah umroh. Yang belum kita berangkat umroh insya Allah, atau Allah izinkan kita berhaji di masa yang akan datang, kita bisa tengok ini tempat melontar jamroh dan tempat TKP kejadian perkara penyembelihan Ismail dan Ibrahim, gitu ya. Nah, sebelum disembelih, Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Yang pertama adalah, ayah, asah pisaumu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau asah pisaumu, nanti aku akan merasa sakit ayah. Ini adalah sunnah, sampaikan kepada orang tuanya atau suaminya yang panitia kurban. Sebelum nyembelih hewan kurban itu asah pisau dulu. Kalau di Mekah itu satu orang nyembelih 10 unta. Satu orang nyembelih 10 unta. Jadi saking tajamnya pisaunya, dia nyembelih sambil lari aja. Tumbang unta tuh. Kalau kita terbalik, 10 orang nyembelih satu sapi. Ditendang dulu, jungkak-dungkak dulu, jungkil waliak dulu, tarik-tarik dulu. Sembelih sapi pertama, sapi kedua yang pertama hidup juga masih, nauzubillah. Sampaikan kalau bisa pisaunya itu baru ya, supaya tajam betul.
Oke, ini yang pertama. Pesan yang kedua, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa anakku? Aku takut ayah. Andaikan aku mau nengok pisau yang akan menebas leherku, tentu aku akan merasa takut ayah. Aku nggak pengen ada rasa takut ayah, sehingga imanku berkurang. Tutup mataku ayah. Ini adalah dalil kalau bisa hewan kurban tuh nggak nengok pisau yang akan menebas lehernya. Ini panitia kurban kadang-kadang mengasah pisau depan mata kerbau. Bau, jaliak bau. Ketakutan lah kerbau itu. Itu dalil. Disondokkan pisau itu dulu. Tahu sondokkan dulu. Jangan mengasah pisau pula depan mata dia, takut dia. Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Tadi tutup mata, sekarang telungkup wajah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan aku nengok proses engkau mengayunkan tangan memotong aku, tentu aku akan meronta-ronta ayah. Nanti imanku tetap berkurang ayah. Tutup mataku, telungkupkan wajahku. Ini adalah dalil. Kalau bisa hewan kurban tuh tak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya dia dikumpulkan di lapangan. Pas proses kejadian penyembelihan itu, kalau bisa dia disebar dulu. Yang belum dipotong pura-puranya di sudut lapangan. Yang mau dipotong satu-satu dibawa, diarak ke tengah lapangan. Jangan digabung aja. Ini jaraknya per 3 meter. Tengok kawannya Wati. Wih, sebentar ya bohong mah ada ya. Wih, sebentar lagi aku nih. Tentu dia kabur ke Indomaret, loncat pagar, lari ke Jalan Sudirman. Masalahnya nanti kalau dia lari kita bergosip, wih kerbau siapa tuh yang lari? Coba lihat namanya dulu. Oh patutlah kerbau lari, pitin tak halal tak haram. Nggak ada urusan kerbau lari dengan orang yang berkurban, itu nggak ada urusan. Kerbau lari itu karena menyembelihnya tak sesuai sunnah. Nggak ada hubungan kerbau lari dengan orang yang berkurban. Nanti kalau ada kerbau lari jangan pula ditengok nama orang tuh. Nanti terjadi ribah. Nggak ada hubungan. Ini dalil, oke? Yang keempat, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan nanti kau angkat jubahmu, akan terkena percikan darahku. Aku takut ayah nanti nyampai di rumah ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepada aku, sehingga ibu menjadi orang yang tidak ikhlas. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Ini adalah dalil kalau udah berkurban lupakan. Kalau bilang sama orang tuanya, kalau udah serahkan uang 2.500.000 ke panitia kurban, nyampe di rumah jangan ingat-ingat juga duit yang keluar tuh lagi. Ini nyampe rumah tengok gorden dia, cak beli gorden tadi lah ya. Kita tidak ikhlas. Hati-hati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hukum memakan hewan kurban. Saya ambil yang penting-pentingnya saja. Yang pertama sejarahnya. Yang kedua, hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Selama 3 hari tasyrik itu hukumnya sunnah muakkad. Pahalanya besar. Jadi makanlah hewan kurban itu, tapi jangan mentang-mentang sunnah muakkad satu kulkas pula ibu habiskan, nanti stroke pula. Yang dihitung itu adalah aktivitas memakannya, bukan banyaknya. Ya makan, baca sholawat. Oh, saya tidak bisa makan daging saja. Saya tak suka dengan daging sapi. Ya sudah, ambil sikit cicip, baca sholawat untuk dapat berkahnya. Tidak bisa juga, tidak bisa saya makan daging kurban. Ya udahlah, ambil kuahnya sedikit, cicip untuk dapat berkahnya. Tidak bisa juga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada hukum memakan hewan kurban selama 3 hari tasyrik, sunnah muakkad, pahalanya besar. Tapi hukum memakan hewan kurban hari keempat, 5, 6, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau masih bersisa dia di freezer kita, itu hukumnya halal dimakan. Haram cepat betul haram. Halal dimakan, cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Sama dengan beli daging di pasar aja lagi. Tapi halal. Sama dengan hukum memakan daging akikah selama hari akikah, itu sunnah muakkad. Tapi besoknya hukumnya halal dimakan, cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, sampaikan kepada orang tuanya atau diri kita, kakak kita, siapapun yang berkurban, jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Karena kenapa? Karena Rasulullah itu sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Ya Allah, itu kurbanku, fajazahu li zaujati, pahalanya untuk istriku, wa banati, anak perempuanku, wa banai, anak laki-lakiku, wa sahabati, sahabatku, wal mujahid, para mujahid, wa syahidin, untuk orang mati syahid, wa li ummati kulluh, seluruh umat.
Sekali dia berkurban, seluruh umat dia doakan. Maka nanti kalau kita berkurban kakak abang, jangan lupa doakan pahalanya untuk siapapun yang tidak berkurban. Pertanyaannya, kapan kami doakan? Doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban selama hari tasyrik. Terserah mau di mana, mau saat motong kek, mau pulang sholat Idul Adha kek, setiap habis sholat kek, pokoknya doakan selama hari tasyrik. Hari pertama ingat nama keluarga, doakan pula. Hari kedua ingat nama teman dekat atau sahabat, karib, doakan pula. Hari ketiga teringat pula nama mantan, doakan pula. Ada masalah ya kan? Alillah alamin, untuk seluruh alam. Doakan. Karena kalau nggak didoakan nggak bisa. Banyak orang ngomong gini, kalau suami yang berkurban otomatis anak istri dapat pahala. Kalau istri berkurban maka tidak otomatis suami anak dapat pahala. Tidak. Walaupun suami yang berkurban tapi dia tidak mendoakan, tidak bisa pahala diwariskan begitu saja. Harus didoakan, bahasa kitanya diwasilahkan. Coba saya tanya, misalnya suami ngasih kakak uang, lalu uang itu kakak sedekahkan. Pertanyaan saya, suami dapat pahala nggak? Gitu kali nengok saya bertanya. Oke, suami ngasih kakak uang, lalu uang itu kakak sedekahkan. Kakak dapat suami kakak dapat pahala nggak? Dapat. Nggak bisa kalau kakak nggak doakan. Karena suami sudah dapat pahala ketika ngasih kakak. Dan ketika kakak yang bersedekah, kakak yang dapat pahala. Suami nggak bisa. Pahala itu tidak bisa terdownload otomatis. Otomatis download nggak bisa. La yadhiratun widra ukhra. Kita nggak nanggung beban pahala orang. Jadi ketika suami ngasih kakak dia dapat pahala, dan kakak kemudian bersedekah, kakak dapat pahala. Otomatiskah suami dapat? Nggak bisa. Kecuali kakak wasilahkan. Ya Allah, saya sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini ringan, sehat badan saya, lapang kuburan orang tua saya, makin ganteng lah suami saya, itu aja modelnya ya Allah, upgrade lah sedikit ya Allah misalnya kan. Jadi dengan syarat dia didoakan. Kalau nggak didoakan nggak bisa. Sama dengan kurban, sampaikan kepada siapapun saudara kita yang berkurban, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Oke? Itu nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Nomor 4 tadi syarat sejarahnya. Yang kedua hukum memakannya. Yang ketiga doakan. Yang keempat boleh tidak berkurban tapi berhutang. Minjam duit orang untuk kurban. Boleh nggak? Jadi gini, ibadah yang mengharuskan kita mampu dulu atau istitoah itu cuman haji. Haji itu harus mampu dulu. Makanya tidak boleh dana talangan haji. Pergi dulu nanti ngangsur. Haji nggak bisa digitukan. Karena haji harus mampu dulu. Itu beda dengan umroh dan kurban. Kalau umroh tidak harus mampu dan kurban tidak harus mampu. Umroh misalnya berangkat dulu nanti diganti. Kecuali dengan syarat tidak ada unsur riba ya, maka hukumnya boleh. Atau umroh minjam duit orang boleh. Ustazah nanti kalau nggak diganti gimana? Umrohnya tetap sah. Nanti dosa nggak menggantinya dapat dosa. Tinggal nanti yaumul hisab, hari pertimbangan mana berat dosa dan pahala. Boleh nggak berkurban minjem uang? Silakan. Tapi diganti. Kalau nggak diganti, kurbannya tetap sah, dosanya tidak mengganti. Nanti kita akan ketemu dengan yaumul hisab, akan ditimbang berat dosa dan pahala kita. Makanya boleh kurban pakai uang arisan. Misalnya saya ikut arisan 30 teman, satu orang 100.000 ya kan, kali 30 orang berarti sekali nerima 3 juta. Rupanya nomor pertama nama saya keluar, maka saya ambil duit 3 juta. Saya kan masih ada utang nih 2.900.000 lagi kan. Saya harus bayar kan dengan teman saya setiap bulan. Saya masih ada utang loh. Tapi uang itu saya pakai untuk kurban. Silahkan. Tidak ada masalah. Karena kurban tidak harus mampu. Yang harus mampu itu cuman haji. Oke? Nah ini cepat selesai nih kalau angguknya cepat. Nomor 5. Boleh tidak berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Saya udah sering sampaikan, ja'a rajulan ila rasul, datang seorang laki-laki kepada Rasul. Wa huwa yabki, lalu laki-laki ini menangis. Wa sa'ala Rasul ilaihi, lalu Rasul nanya kepada laki-laki tadi, limaza tabki, kenapa kau nangis?
Apa kata laki-laki tadi? Ya Rasulullah, aku menengok hewan kurban di lapangan itu. Aku sedih ya Rasul, karena andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Jadi iba latih anak ni teringat dia sama mak bapaknya. Apa kata Rasul? Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi boleh berkurban atas nama orang meninggal? Boleh. Kalau ditanya boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal, jawabnya boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuma orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa mendoakan pahalanya untuk orang hidup. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala, orang yang meninggal bisa didoakan pahalanya. Tapi silahkan aja, nggak masalah. Cuman lebih baik berkurban atas nama orang hidup. Oke? Nomor 6. Saya nggak tahu gimana di daerah kakak-kakak. Itu biasanya banyak panitia yang masak-masak. Jadi di hari kurban dia masak-masak untuk panitia. Di tempat kakak gitu juga kah? Mak-maknya masak-masak, bapaknya motong-motong. Nah ya kan? Itu dari kecil dulu saya tidak ada masalah itu. Cuman belakangan ada kajian-kajian yang bilang itu haram. Alasannya apa? Katanya, satu, itu tidak ada pada masa Rasul. Yang kedua, katanya belum tentu yang berkurban mengizinkan. Nah, sehingga mereka mengharamkan itu. Orangnya ada, ya. Sehingga ada beberapa tempat yang kalau mau masak-masak itu diketuknya pintu rumah orang kurban. Kami mau masak-masak, izin enggak? Kami mau masak-masak, izin enggak? Ya kalau kurbannya 2, kalau 40 kali panitia berjalan kaki, ya pening kepala. Maka saya luruskan, kita coba jawab. Pertama, katanya tidak boleh masak-masak untuk panitia kurban. Alasannya apa tadi? Yang pertama, tidak ada pada masa Rasul. Saya luruskan. Abang dan kakak, tidak semua yang tidak ada pada masa Rasul haram kita lakukan. Banyak yang tidak ada pada masa Rasul ada pada masa sekarang, selagi tidak melanggar syariat boleh. Contoh, pesta pernikahan. Tidak ada pesta pada masa Rasul. Sekarang ada, kan gak melanggar syariat, boleh. Tak pernah saya dengar Aisyah itu pesta pernikahan. Khadijah itu mengundang orang untuk pesta, pakai pula organ, gak ada tuh. Ya, apalagi syukuran naik rumah, syukuran naik jabatan, ya itu atau pesta akikahan, sunat Rasul. Syukuran tidak ada itu pada masa Rasul, tapi ada pada masa sekarang. Hukumnya boleh selagi tidak melanggar syariat. Banyakkah yang tidak ada pada masa Rasul? Atau bahkan bukan agama kita, tapi tradisi lain dengan agama kita, selagi cuma tradisi itu boleh, tidak masalah. Contoh, angpau itu kan tradisi, kita ikuti, kita punya THR. Ya, kalau tradisi boleh sama, agama yang gak boleh sama. Peci itu bukan tradisi Islam. Kalau tradisi Islam itu sorban. Peci itu adalah dibawa oleh Wali Songo ketika dakwah ke Indonesia. Dia menyesuaikan dengan budaya hidup Buddha supaya diterima agamanya. Maka peci itu ada dibawa oleh Wali Songo, ya. Jadi bukan ajaran Rasulullah. Selagi dia tradisi, hukumnya boleh saja. Kain sarung itu tradisi dibawa oleh Wali Songo ketika dakwah ke Indonesia. Telekung itu tidak ada pada masa Rasul. Sampai sekarang pun yang pakai telekung cuma orang kita. Pergi ke Mekah pakai telekung dicecali orang. Wah. Karena tidak ada telekung pada masa Rasulullah. Tapi selagi tidak melanggar syariat, hukumnya boleh. Kubah masjid itu bukan tradisi Islam, ya, cuma tradisi kita boleh sama. Agama yang tidak boleh sama, kayak jas itu bukan tradisi Islam, itu tradisi Nasrani. Tetapi karena dia tradisi, kita boleh sama, nggak ada masalah. Makanya Ustadz ceramah pakai jas. Yang boleh sama cuma tradisi boleh sama, agama tak boleh sama. Celana jin bukan tradisi Islam.
ya, non muslim. Tapi tradisi boleh sama, agama tak boleh sama. Beda tuh ya. Kalau tradisi itu tidak ada hubungan dengan agama. Nah, jadi ada yang tidak ada pada masa Rasul, ada pada masa sekarang. Itu kalau tidak melanggar syariat boleh. Jadi tidak ada masalah masa-masa. Pertanyaan yang kedua, Ustazah, belum tentu lagi yang berkurban itu ikhlas. Nah, kalau ini yang ditanyakan, ingat pesan Ismail kepada Ibrahim, ayah, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Kalau udah berkurban tuh, bagi yang berkurban lupakan. Jangan dikaji-kaji juga kemana daging tuh lagi. Mau dimasak oleh panitia, mau diambilnya matanya, mau diambilnya hidungnya, terserah dia. Ya, jangan sampai kita mempertanyakan, khawatir duit keluar, pahala tak dapat. Ya, dan ingat al-adah al-muhakkamah, tradisi masyarakat yang udah berlangsung lama, dia sumber hukum, tak perlu lagi minta izin kalau orang sudah menjadi rahasia umum. Jadi nggak masalah sebenarnya. Oh Kak Nela, boleh nggak kami minta, kami sebagai orang yang berkurban request ke panitia, oh ya aku minta ekornya lah, aku minta buntutnya lah, aku minta, ya kan? Hewan kurban berapa lah cuman, buntutnya berapa lah cuman, ya kan? Jadi buat sup buntut, ya kan? Sup ekor. Itu kan banyak yang request. Saya tidak menganjurkan kita untuk request ke panitia kurban. Sampaikan kepada orang tuanya. Bahaya itu. Khawatirnya kita menjadi orang yang tidak ikhlas. Kalau udah berkurban sudahlah. Apa yang kita terima itulah rezeki kita. Ya, jangan di request. Ini ndak buka kantong tunde, glemi sadunya. Tidak ikhlas. Kadang-kadang bertimbang pula tuh. Wih, ndak sampai sekilo 800 gram cuman. Yang berkurban, yang tidak berkurban hati-hati. Nanti jadi tidak bersyukur. Pas dibuka, ndek tulang-tulang semuanya. Hati-hati. Nanti kita jadi orang yang tidak bersyukur. Jadi apa rezeki kita? Apa yang kita dapat itulah rezeki kita. Jangan bertanya lagi, jangan merequest lagi. Dalam hal agama itu nggak boleh request-requestan. Contoh kita orang miskin, kita minta zakat, nggak boleh. Kalau dikasih orang terima, kalau nggak dikasih nggak boleh minta. Kita sebagai guru ngaji, kalau dikasih terima, nggak dikasih nggak boleh minta. Sama dengan kurban, dikasih terima, kalau nggak dikasih nggak boleh minta. Sama dengan ustadz, ustazah, dai, itu adalah agama. Dikasih terima, kalau nggak dikasih tak boleh minta. Itu konsep dalam beragama. Maka sampaikan kepada orang tuanya, jangan request juga lagi ke panitia. Udah kita kurbankan, kita lupakan. Mudah-mudahan kurban kita bisa menjadi penolong kita di padang mahsyar nanti. Insya Allah. Kak Nela, gimana ceritanya? Kalau kami kurban tapi kami nggak sholat. Kami kurban nih, tapi kami nggak sholat. Ya, misalnya kurbannya sah nggak? Kurbannya sah. Tapi kalau kita nggak sholat, maka amal kebaikan kita tertolak. Ya, dia menjadi tiang agama. Maka saya sering nanya, mana bagus sholat tapi maksiat daripada baik tapi nggak sholat? Lebih bagus sholat tapi masih maksiat. Karena kalau kita sholat, kebaikan kita Allah terima, walaupun kejahatan kita tetap dihitung dosanya. Tapi kalau kita nggak sholat, kebaikan kita rodon, maka dia tertolak. Makanya sholat itu tiang agama. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai puasa tapi nggak sholat. Sama dengan tahajud. Siapa yang tahajud? Saya. Yang tak sholat subuh? Saya juga. Ya, sama dengan gini. Kemarin saya masih dapat, makanya saya sering bilang kepada jemaah, ukuran keimanan itu tidak dihitung di dalam Ramadan. Dalam Ramadan orang beriman rata-rata. Tarawih, dia iktikaf, dia tahajud, dia saking berimannya masih banyak yang baca Quran saat ustadznya ceramah. Saya sudah sering bilang, jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Mendengarkan ceramah ustadz itu wajib, sementara baca Quran hukumnya sunnah. Baca Quran saat ustadz ceramah itu sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh. Sama dengan sedekah tapi nggak zakat. Ya, mau sebanyak apapun sedekah tapi kalau nggak ada zakat tetap berdosa. Oh Nel, saya sedekah 2 juta sebulan, mau 10 juta sebulan, tapi zakat nggak dibayar walaupun kecil tetap berdosa. Hati-hati. Anzil hukmi manazilah, tempatkan hukum pada tempatnya. Jadi keimanan itu tidak diukur dalam Ramadan. Sama dengan di Mekah dan Madinah. Iman orang tidak diukur di Mekah Madinah. Semua orang Kak kalau umroh itu taat Kak. Tak sholat di negaranya, nyampe situ sholat deh. Tak pernah dia bersolawat nengok Raudhah itu menjeri-jeri juga dia. Tak pernah dia kenal ilmu tauhid, ketemu Ka'bah tuh, oh nangis juga dia. Tapi keimanan kita diukur saat kembali ke negara masing-masing.
Ya, banyak orang bilang cari jodoh itu di Mekah Madinah. Apa hubungannya? Di situ semua orang taat. Maka keimanan kita diukur setelah kita keluar dari situ. Nah, sama dengan ini semuanya. Abang dan kakak yang saya sayangi karena Allah, mudah-mudahan di luar Ramadan ini kita bisa ambil pahala dari kurban kita. Semangatkan diri kita untuk berkurban apapun kondisi kita. Siapa yang punya rezeki tapi dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kaum muslimin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita belum cukup lagi uangnya untuk berkurban, maka kita boleh berkurban kolektif namanya. Saya nggak tahu di sini ada kurban kolektif atau enggak, misalnya berapa per orang, maka bisa beli 1 atau 2 ekor kurban. Nah, itu setidaknya itu at-tamrinat, latihan kita untuk kita bisa berkurban setiap tahunnya. Mudah-mudahan Allah berjanji in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan kembali kepada diri kita. Insya Allah. Oke? Nah, ini ada pertanyaan. Materi kurbannya selesai, nanti kalau dia mau tanya lagi tentang dalam dan luar tema, silahkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustazah, bagaimana caranya kita sholat supaya khusyuk? Karena sering kita tuh sholat pikiran kita kemana-mana gitu kan. Padahal awalnya sudah fokus. Sudah fokus ini dengan surat-surat yang kita baca, ya kan. Terima kasih Ustazah. Sebenarnya kakak abang, Rasul tuh pernah bersabda, fasallu kamastata'tum. Sholat itu memang sesuai dengan kemampuan kita. Tingkat khusyuknya sholat itu macam-macam. Ada khusyuknya Rasul, ada khusyuknya sahabat, ada tabi'in, tabi'at, ada ulama, ada syekh, sampai kepada kita. Jadi tingkat khusyuknya itu kita beda-beda. Cuma pertanyaannya menarik, gimana caranya ya biar saya itu bisa khusyuk dalam sholat? Saya mau gambarkan dulu, kita itu untuk khusyuk dalam sholat itu memang susah kak. Karena kita sendiri kak, sementara musuh kita 5 bang. 1 ada iblis. Iblis ini dia sendiri, dia nenek moyang, dia Adamnya setan gitu kan. Yang kedua setan ini dia banyak, itu samping kakak ada dia. Bukan, itu teman ya. Pertama iblis, yang kedua setan, yang ketiga adalah jin jahat, itu menjadi musuh kita. Saya sudah sering jelaskan, jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang Islam, ada yang non-Muslim, ya. Jin itu juga menikah, jin juga punya nafsu, jin juga berkembang biak, jin juga punya anak, tapi yang merawat anak jin itu adalah suami. Jin juga ke pasar, tapi pasar jin itu hari Jumat, dan yang ke pasar itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Yang keempat, ada namanya nafsu jahat. Kita ini ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Nafsu baik kasihan sama orang, empati sama orang, nengok orang susah kita open donasi, nengok orang tua menangis kita menjadi sedih. Itu nafsu baik yang bicara. Tapi kita juga punya nafsu jahat. Apa nafsu jahat? Kita fokus dengan kelebihan kita, suka dengan kekurangan orang, nggak mau minta maaf, susah mengalah, mencari pembenaran padahal udah salah, nggak mau disalahkan, nggak mau dikritik, maunya kritik orang. Kawan kita baik sekali, dia salah, kita ungkit-ungkit kesalahannya, padahal dia punya banyak kebaikan. Itu nafsu jahat, kita punya itu, makanya kita redam. Dia punya, kita semua punya, karena kita bukan malaikat. Ya, kita punya nafsu jahat, cuman kita redam itu. Bagaimana kita fokus dengan kelebihan orang, mengecilkan kesalahannya, bukan terbalik. Kesalahannya kita besar-besarkan, kelebihannya kita tutupi, gitu ya. Dengan diri kita sebaliknya, kita fokus dengan kelebihan kita nggak fokus dengan kesalahan kita. Itu nafsu jahat, kita punya itu semua. Maka harus dilatih treatment diri kita, maintenance, supaya nafsu baik kita lebih tinggi daripada nafsu jahat kita. Itu musuh kita, iblis, syaitan, jin jahat, nafsu jahat. Oke? Yang kelima ini yang membuat kakak nggak khusyuk dalam sholat tadi. Siapa dia? Itulah si khannas. Dia terdapat dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbit malikin ilahin min syarril waswasil. Khannas itu letaknya fi sudurinas, dalam dada kita. Apa tugasnya? Yuwaswis, membuat kita selalu was-was dalam ibadah. Beda setan dengan khannas. Setan melarang kita berbuat baik. Kalau kakak malas sholat, kakak belum sholat tapi kakak malas, itu setan. Kalau kakak udah sholat tapi terganggu sholat kakak, itu khannas. Karena setan gak bisa masuk saat kita sholat. Kita udah sholat, dia udah takut kan gitu. Maka yang masuk adalah khannas.
Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Nde, tadi belanja sisa duit 10.000, mana duit tadi terletak ya. Nah itu si khannas itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nde, ini rakaat 2 atau 3 tadi ya, 2 atau 3. Alantak aja lah, penting sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor dah mati dah ya, dah mati dah. Intip sedikit dulu, intip lah sedikit dulu. Itu si khannas itu. Ya, sama dengan gini. Kakak malas datang dalam pengajian, itu adalah setan. Kalau kakak udah nyampe di masjid, kakak teringat jemuran, itu khannas. Karena setan gak ada di masjid. Jangan sikit-sikit setan salahkan. Setan pun bilang kita setan nanti. Aku gak ngapa-ngapa, aku pula disalahkan. Itu udah timnya lain tuh. Timnya tim khannas lagi tuh. Kakak malas datang kerja, itu adalah setan. Tapi udah di tempat kerja, kakak pengen cepet-cepet pulang, itu khannas. Ini kayaknya banyak nih wajah-wajah khannas nih. Jadi khannas itu kita udah ingin berbuat baik, dia ganggu kita. Kalau setan tuh dia larang, kalau khannas dia ganggu. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ingin berbuat baik itu cepat, jangan pikir-pikir. Kalau dipikir-pikir enggak jadi dia. Saya pernah jelaskan itu, kalau mau sedekah cepat, jangan pikir-pikir. Meletakkan uang 100.000, 5 kilo warihnya kemana enggak jadi. Ujung-ujungnya 1.000, 2.000 terus BBM naik, Pertalite naik, semua naik, beras naik, sedekah dan naik 1.000, 2.000 terus. Itu khannas. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kami bisa khusyuk, Kak? Caranya supaya bisa khusyuk diantaranya adalah baca 3 kul sebelum tidur. Nah, kan kita itu berdoa itu kul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung dengan Tuhannya manusia, apalagi malikin nas, pencipta manusia, apalagi ilahin nas, Tuhannya manusia, apalagi min syarril waswas, dari kejahatan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan waswasnya si khannas. Baca 3 kul sebelum tidur. Tujuannya supaya badan kita sehat dan khannas itu jauh-jauh dari diri kita. Karena kita itu suka sekali diganggu oleh khannas ketika ingin berbuat baik. Tidak siapapun sama. Makanya konsep berbuat baik sering saya sampaikan itu tidak bisa semampunya. Harus dipaksakan semampus-mampusnya. Karena kalau cuma semampunya nggak bisa. Khannas ada. Mereka berlima, kita sendiri. Oke? Jadi pada dasarnya coba dulu latih treatment maintenance dengan baca 3 kul sebelum tidur. Lakukan sholat seperti biasa. Dan kalau bisa tahu artinya. Ya, untuk tahu arti ini agak rumit ya. Kita bisa belajar tapi dia butuh waktu. Saya punya banyak jemaah yang saya punya kelas tarjim. Kelas tarjim mingguan. Mereka bisa mengartikan bacaan sholat dari niat sampai salam. Bahkan secara acak. Itu usianya udah 60, 70, 80. Dan nenek-nenek. Jadi kalau saya tembak-tembak tuh mereka udah tahu. Wajibur nih, tutup aibku. Warfa nih, tinggikan derajatku. Hanifan, hati yang lurus. Mustaqim, lurus. As-sirata, jalan gitu ya. Jadi pelan-pelan aja belajar supaya kita tahu artinya, sehingga pikiran kita nggak ke hutang, nggak ke mantan gitu ya. Pikiran kita tuh ke artinya. Oke? Nah, baca dulu, treatment dulu 3 kul, lalu sholat. Dan ingat ya, sholat itu harus dipaksakan, istiqomah. Supaya kita terbiasa, karena khusyuk itu soal latihan. Tapi kalau nggak dapat khusyuk nggak apa-apa, Kak. Kan pada akhirnya yang tadi fasollu kamastata'tum. Sholat itu sekemampuan kita. Jangan pula nanti indah khusyuk doh cuma sholat jangan lah ya, jangan gitu pula ya. Nah, teruskan kejar kekhusyukan, insya Allah. Baik, demikian. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Oh, nampaknya paham nih ya. Semuanya sudah paham ya. Boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh kurban berutang? Boleh haji berutang? Boleh umroh? Boleh umroh pakai uang arisan? Boleh. Mantap ya. Mantap anak-anak. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqamah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabdal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bisalam, dakhilna الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فأكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.